Nah, jadi dalam pesan kali ini kita bakal live coding ya, bakal nge-slicing desain yang udah dibikinin sama Abagas. Jadi ini ada di slicing desain portofolio. Di sini ada dua ya, ada yang sebelah kiri ada yang sebelah kanan. Tapi buat pertemuan kali ini Hadi bakal milih slicing yang sebelah kiri ya, soalnya yang kiri lebih bagus aja gitu daripada yang kanan bagian si headernya. Jadi kalian di sini bakal belajar gimana caranya ngubah desain dari Figma ini ke jadi sebuah halaman web. Nah, nanti kan waktu tugas ini ya yang berkelompok kalian gitu, yang per tim itu yang startup gitu. Nah, nanti tugas kalian tuh kurang lebih ya bakal kayak gini gitu. Jadi nanti di bagian UI UX-nya gitu kan bikin ini desainnya di Figma gitu. Nanti kalian nge-convert gitu kan desain yang udah dibuat ini ke dalam bentuk halaman web gitu. Jadi nanti juga ini kayak semacam latihan buat nanti kalian di ini tim ya. Buat ini buat kayak semacam perkenalan gitu. Hadi juga ini ya kayak masih baru-baru gitu, kayak baru-baru ini gitu terjun ke ke front end gitu nih, front end developer. Terus juga ada masih masih minim pengalaman lah gitu, tapi kalau masalah kayak slicing dari desain UI Figma gini dia pernah lah bikin ininya gitu kayak gini. Nah, jadi kita review dulu dari si desain ininya ya. Yang pertama di sini ada navbar, nanti kita bikin navbar, di sini nanti ada nama, ada ini link buat nanti ke home, terus link buat ke about, project sama contact. Terus yang kedua di sini bakal ada halaman header ya yang berisi ada nama, terus ini pekerjaan, ini ada ya, perkenalan singkat, terus ini ada foto ya di sini. Terus selanjutnya nanti ada halaman about me, section about me. Di sini ada pengenalan tentang ininya ya. Di sini ada sebelah kiri ada sebelah kanan. Terus lanjut ke ini ya, section project. Di sini kita bakal ceritanya bakal nampilin kita project kita yang udah pernah kita buat. Di sini ada 5. Terus juga ada ini contact me, section contact me, suruh sini ada input email address sama email message, nanti button submit, sama sini ada footer created with love by Tahu Ngoding. Nah, kita di sini buat bikin slicing ini kita bakal ini ya pakai Bootstrap. Kita nggak diajarin minggu kemarin. Juga bakal kenalin kayak Bootstrap lebih jauh gitu dari kelas-kelas yang bakal kita pakai gitu. Nah, terus juga paling di sini ada tambahannya. Soalnya setiap Hadi ngedesain halaman front end gitu ya, Hadi selalu pakai Bootstrap ditambah sama CSS Hadi sendiri gitu nih. Jadi kalau ada yang kurang gitu, Hadi suka tambah CSS sendiri gitu, pakai SAS gitu. Jadi nanti kalian bakal ini kali ya, bakal bebas ini mau ngikutin Hadi gitu, mau pakai SAS atau enggak gitu buat yang baru mulai gitu ya. Soalnya kalau misalkan memang udah sering ini front end punya gayanya masing-masing gitu ya buat si ini gitu, buat buat ngodingnya gitu. Oke, lah kita langsung mulai aja. Kalau begitu kita bakal bikin si folder ininya dulu, folder buat naruh si programnya gitu ya. Ini bakal taruh di folder Tahu Ngoding di front end. Ini ada my portfolio 1 sama portfolio 2 ya. Jadi sebelum ngelakuin pertemuannya juga pernah nyobain dulu gitu nge-slicing si ininya gitu, kayak bisa nggak sih Hadi nge-slicing ini. Nah, kita bakal bikin folder baru dulu ya. Sekarang my portfolio 3 jangan deh, kita yang 2 aja. Nanti si codingannya dihapus gitu. Ini mah kayak ada kayak apa ya, kan ada foto juga di dalamnya gitu ya, jadi biar Hadi nggak perlu mindahin lagi. Jadi dalam folder yang akan kita buat itu ada ini ya, halaman si webnya tentu aja, terus juga ada folder libraries di sini berisi CSS hari buatan Hadi sendiri gitu nih, sama ada nanti kan ada foto Hadi gitu.
Oke, kita mulai aja, kita buka si Visual Studio Code nih. Ada kan ya Visual Studio Code-nya? Ada. Oke. Jadi kita apa ya? Ini Adi bakal ngoding gitu, mungkin bakal rada boring juga gitu. Jadi kalian boleh sambil ngemil gitu atau sambil nyeduh kopi gitu ya. Kita santai aja lah sambil merhatiin Adi ngoding gitu. Kita buka dulu si ininya, file project-nya. Ini ada My Photo Video 3. Ini di halaman indeksnya, kita hapus dulu aja ya. Save. Terus di oh ya, ini install main CSS dulu lupa. Jadi kalau misalkan nanti misalkan mau ngikutin Adi gitu ya, kalian mau ngikutin Adi buat ini si living-nya kan Adi pakai Bootstrap sama pakai CSS ya. Jadi kalian bisa install plugin kayak watch CSS gitu, apalagi begini. Jadi ada gini apa? Ntar lupa deh nama pluginnya apa. Lihat dulu ya. Mohon maaf nih udah lama nggak ngotak-ngatik soalnya. Nih, live size compiler. Jadi kalau misalkan kalian mau ngikutin kita tadi pakai SAS gitu ya, si ininya gitu, jadi kalian bisa install ini nih live size compiler. Tadi juga ini sebenarnya tahu pakai apa Bootstrap ditambah SAS itu dari salah satu ini ya, cerita sedikit maaf. Salah satu ini di apa ikutan apa ya kayak course gitu tentang pemrograman lah. Jadi di sana di course-nya tuh belajarnya pakai Bootstrap ditambah SAS gitu. Jadi Hadi juga ini sebenarnya belajar dari si course yang itu gitu. Jadi intinya mah kalian bebas ini mau ngikutin Hadi apa enggak gitu, pakai Bootstrap atau SAS. Terserah kalian, cuman Hadi mah pakai SAS gitu. Biar lebih sigma. Jadi kita buka si index-nya terus sama si main.css-nya juga kita pindahin ke kanan ya. Gampang. Terus di watch dulu satu semua. Oke, terus langkah selanjutnya kita bakal, karena kita pakai Bootstrap, jadi kita bakal install Bootstrap dulu ya. Ini apa nih? Oke, kita kemarin udah diajarin nih, ada yang bisa pakai ini apa? Pakai link gini atau pakai yang download gitu ya. Kita biar gampang, kita pakai yang link ini aja dulu gitu. Kita taruh di sini. Oke, terus kita jalanin pakai live server ya yang kemarin. Udah diinstal, pernah diinstal juga pluginnya. Nah, oke, berarti sekarang si Bootstrap-nya udah siap. Maksudnya Bootstrap-nya udah keinstall gitu. Jadi kita bisa mulai langsung slicing si desain Figma-nya. Oke, kita mulai dari yang pertama di sini. Pertama itu kita butuh navbar. Jadi kita bakal slicing terus si navbarnya, buka Bootstrap dokumennya, kita di sini cari navbar. Di sini ada. Kita tinggal copy nih navbar yang sesuai sama si desain kita. Nah, ini agak sesuai ya sama desainnya, cuman ini kan karena ini navbar, ada home, fitur, passing disable, ini mah di sebelah kiri, sedangkan di desain kita sebelah kanan, jadi kita kurang lebih pakai yang ini aja. Kita copy, kita taruh sini, hilang, oh ini dulu ya, ganti dulu titelnya, jadi my portfolio. Dan kita hapus satunya, kita tambahin komen ya kalau ini tuh adalah navbar biar nggak pusing aja gitu.
Oke, ini navbar ya, tinggal di copy aja gampang. Nah, di copy terus kita lihat hasil di browsernya. Nah, ini navbarnya udah ada di sini ya. Nah, berarti kita tinggal pindahin aja nih si home features pricing disable-nya ke sebelah kanan. Biar mirip sama yang di ini ya, sama yang di Figma. Jadi kita bakal pindahin ini sebelah kanan. Caranya kita cari dulu nih yang home itu ada di mana. Nah, ini kan home ya. Home ini tuh masuknya ke ini ya, UL sama li. Nah, berarti kita, karena ini jadi kan si UL tuh mencakup ini ya. Kalau misalkan kita inspect di nah si UL tuh mencakup seginian nih, apa? Nah, jadi si kalau misalkan bisa kalian lihat di sini si ULT mencakup ke home, features, pricing sama disable. Nah, berarti kita di sini tuh bakal mindahin si UL-nya, tag UL gitu ya, yang tadinya ada sebelah kiri jadi sebelah kanan. Kita tinggal tambahin aja di sini MS Auto. Nanti si ini bakal pindah ke sebelah kanan. Nah, ya kan ininya udah pindah ya ke sebelah kanan, terus kita tinggal ganti dulu nih si home, about, project sama contact. Ini home-nya udah bener, ini kita ganti jadi about, ini pricing kita ganti jadi project, karena yang ini kita nggak disable ya, di sini di desainnya kita nggak disable, jadi kita copy aja dulu dari yang ini nih, ini hapus dulu, kita copy yang project biar sama yang ini. Pakai shortcutnya Visual Studio Code. Jadi kalau misalkan mau nambah gitu daripada di Ctrl C terus di Ctrl V gitu kan, jadi ada shortcutnya itu, tinggal diseleksi dulu terus dipencet di Shift Alt sebelah kiri terus pencet bawah. Nah, jadi nanti bakal ke copy sendiri. Ini ganti jadi apa tadi, contact ya. Contact. Ya, udah sesuai ya. Home, about, project, contact. Home, about, project, contact. Nah, di sini kan si ininya rada menjorok ke tengah gitu ya, si nama ini sama si kontaknya gitu. Jadi kita bakal ini bikin si navbar ini agak ke tengah gitu ya. Nah, di Bootstrap itu ada yang namanya class container. Jadi itu teh fungsinya teh buat agak ketengahin si ininya gitu. Kita lihat sini dulu container. Nah, jadi di sini tuh katanya container adalah most basic layout element in Bootstrap katanya. Jadi basic elemen paling basic di Bootstrap katanya, yang required when using our default grid system. Jadi kayak yang required apa yang minta when yang diminta gitu ya. Jadi kurang sepertinya bahasa Inggris kayak gimana, intinya yang diminta ketika kita memakai defaultnya grid si Bootstrap gitu. Cara makanya tinggal kasih div class container gitu. Kalau di Bootstrap 5 di sini nggak dikasih contoh ininya ya. Jadi kita langsung ini aja kelasnya gitu ya. Jadi fungsinya si container tuh jadi kayak bikin kayak agak ngerapetin si kiri kanannya gitu. Ntar ya kita contoh di ini deh, ilustrasi gitu. Biar lebih expert. Cara ngegedein iris di ini gimana ya? Kecil banget irisnya. Biarlah, jadi ya intinya mah. Jadi kan tadi kan kita punya halaman gitu ya. Misalkan halamannya segede gini nih. Tadi tulisan juga kan di sini navbarnya segini gitu kan. Gitu. Nah, pas kita pakai kontainer gitu yang tadi navbarnya ada di deket sini, jadi agak menjorok gitu nih di sini. Gitu. Nah kita si navbarnya kayak gitu. Kita langsung implementasiin aja kali ya. Nah, di sini di div ini di sini sebenarnya udah pakai ya div container width. Kalau container width itu menjoroknya kurang terlalu ke tengah gitu intinya gitu. Kalau kita udah ganti ke container ya, kita langsung ganti baik lagi ke mode. Nah, kelihatan jelas kan ya, tadi jadi agak menjorok gitu. Coba di ini dulu. Kita bedain ya tadi
bedanya container fluid gitu ya. Kelihatan kan ya, tadi container fluid kalau pakai kelas container fluid itu kayak gitu, kalau misalkan pakai container doang agak menjorok gitu si ininya teh, siapa si navbarnya tuh agak ke tengah gitu, sesuai sama desain yang diminta, yang dibikin sama si UI UX designer kita. Terus juga selanjutnya kita bakal bikin si ininya nih, apa, si home, about, project, sama konteksnya tuh agak merenggang ya, kayak yang ada di desain sini nih, agak merenggang, terlalu, oh shit, terlalu terlalu ini ya, terlalu ujung. Oke, jadi kita sini agak ngerenggang kayaknya di sini ya, kalau kita kan, jadi kita bakal tambahin dulu, kita bakal tambahin di area mana ya, di knife item aja kali ya. Di knife item kita bakal tambahin px 2 di setiap knife itemnya. Nah, px itu apa? Nah, px itu adalah padding. Nah, kalau misalkan kalian mungkin sebelumnya udah pernah belajar padding gitu ya, jadi padding itu apa di sebenarnya, kayak sama kayak navbar gitu, sama kayak navbar, sama kayak kontainer gitu loh. Jadi sebenarnya kayak ngasih jarak gitu, intinya mah gitu. Jadi sebenarnya pas sama pemrograman pun gak usah diapal-apal, yang penting tahu aja fungsinya apa gitu, kayak fungsi padding itu apa gitu, misalkan fungsi margin itu apa gitu. Jadi nggak usah nggak perlu tahu ininya gitu, nggak tahu si ini itu apa gitu. Nah, ini spacing utilities ya, kan kita udah diimplementasikan. Nah ya kan ya, jadi rada menjorok kelihatan. Nah, nanti bakal jelasin dulu jadi si padding ini apa. Jadi intinya si P itu buat padding, nah, P itu buat padding, kalau M itu buat margin. Nanti bakal sering dipakai lah sama kita stasiun ke depannya. Padding apa? P itu buat padding, M itu buat margin. Terus kalau misalkan X itu buat set left sama right. Jadi kalau misalkan berarti PX itu adalah berarti padding di kiri sama di kanan gitu nih. Terus pas stripnya tuh si ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, nah itu tuh buat si size si paddingnya gitu. Ini kan kita Hadi kan tadi pakai si value paddingnya 2 gitu ya, kalau misalkan Hadi tambahin mau 5 gitu nih, si spacingnya lebih luas lagi. Nah tuh kan, ini kalau gini mah kan nggak sesuai ya sama si desain yang kita ini, jadi kita iniin aja tadi pakai PX2 gitu ya, pas gitu. Nah terus selanjutnya adalah, nah si apa ini kan tulisannya navbarnya nggak gini ya, di sini nih di desain dia tuh pakai teksnya itu tipografinya tuh Montserrat, weight-nya 600, size-nya normal, style-nya normal, size-nya 36 pixel. Nah, sedangkan yang ini kita nggak tahu nih kita ininya apa, kayaknya mah apa ya nih, dia langsung sih nama sifonnya apa, jadi intinya mah nggak sesuai kan sama si desain yang didesainin sama si UI UX gitu, sama desainer kita gitu. Jadi kita tuh harus ngikutin, kita harus pakai ininya Montserrat gitu kan, bla bla bla, intinya kita harus ngikutin aja. Oke, makanya di sini Hadi membutuhkan CSS sendiri gitu ya. Jadi kayak buat nge-styling si tulisannya tuh sendiri. Nah, jadi di sini apa Hadi bakal nambahin kelas CSS ya, buatan Hadi sendiri kan. Kalau ini navbar strip brand itu kelas buatannya Bootstrap, kalau di sini Hadi bakal nambahin kelas buatan Hadi sendiri. Jadi misalkan adalah ini apa nih, nav title gitu. Nah, kita udah tambahin nih kelasnya nav title, terus kita buat si stylingnya nav title. Di sini kita tinggal lihat aja, di sini diklik, nanti si CSS-nya tuh udah ada di bawahnya sendiri nih. Jadi kita tinggal copy aja si ininya, di stylingnya, terus kita paste di CSS kita. Nah, jadi nanti si kelasnya tuh apa, si style ini tuh bakal keimplementasi ke website kita. Nah, cuman sebelum itu kita harus masukin dulu si CSS-nya. CSS link library css main.css.
Nah, kan besar kan, ini fontnya juga udah berubah jadi Monsterrat, terus juga ya udah hampir sesuai lah ya sama si ininya. Nah terus paling yang ininya nih apa sih, apa ya, si ukuran navbarnya ini kayaknya terlalu kecil ya, nggak, kurang sesuai sama yang ada di desain gitu. Jadi kita bakal apa ya, kasih, kita perbesar gitu nih, pakai dengan cara kita kasih padding di atas sama di bawahnya gitu. Jadi kita bakal kasih jarak di antara navbarnya gitu. Jadi kita di sini bakal kasih spacing di sebelah sini, kita bakal kasih spacing padding di atas juga gitu biar kelihatan lebih besar. Kita taruh di sini kayaknya ya. Kita kasih padding terus Y. Nah kan tadi kan X itu kan buat kanan kiri. Nah kalau Y itu buat atas bawah. Jadi kita bakal kasih padding Y, padding atas sama bawah sebesar berapa ya? Coba 4 dulu deh. 4. Nah kan tuh udah kelihatannya main jelas, jadi rada gede gitu, cuman kayaknya kegedean deh. Kita kasih 2 aja coba. Atau 3 mungkin. Oke cukup lah ya. Terus kita lanjut lagi si nav ini, ininya udah. Nah sama si tulisan home-nya aja nih paling belum nih ya. Di sini itu kita pakai Roboto ya si fontnya. Nah cuman, nah setelah Hadi kemarin coba tuh kalau misalkan Hadi ininya kasih Roboto, ternyata si style itu bakal beda nih. Hadi contohin dulu ya. Jadi kita bakal ngasih kelas ke setiap si link ada di sini ya. Jadi kan ini ya si Li kan itu kan mereka Li nih, atau enggak di A juga sama aja. Ini kita bakal tambahin kelas di sini ya, di nav. Kita bikin kelas baru aja, nav text gitu buat stylingnya gitu. Kita tambahin dulu ke semua, tambahin nav text, terus kita tambahin kelasnya nav text. Tinggal copy aja stylingnya dari si Figma-nya biar gampang, tinggal di drag, copy, paste di sini. Nah, oke, udah berubah belum? Coba kita cek ya. Sudah berubah. Navbar, aduh, kayaknya ada yang salah deh. Navtext, ini navtext. Oh, ini belum di save. Upsi, ada apa ini? Oh, ini kehapus. Nah, oke, cuman kayaknya ini kegedean banget deh. Tulisannya segini. Jadi kita bakal turunin aja deh. Saya sih dengan 24 ya, kurang enak aja kalau menurut Hadi mah. Ini segede gini banget tapi. Oh, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa aja kali ya. Nggak apa-apa aja lah. Biar sesuai sama si desainnya ya. Oke, terus tinggal selanjutnya tuh di sini desainnya kita tuh pakai backgroundnya si navbar tuh warna putih. Jadi kita bakal kasih style backgroundnya warna putih. Ini kan bukan warna putih ya, ini abu-abu kayaknya. Kita bakal kasih, ini hapus dulu ya si BG ini. Nah, oke, ini warnanya udah putih kayaknya ya. Ini udah putih deh kayaknya warnanya. Oke, buat si navbarnya udah ya, udah sesuai. Ini tinggal ini deh, ganti nama dulu. Nanti di situ nih kita tambahin Hadi. Oke, navbarnya udah, kita lanjut ke si headernya. Nah, tambahin lagi ini header. Kita buka header, kita tambahin kelas buat si styling headernya. Ini kan kita styling ininya ya, kan backgroundnya warna apa nih? Sebutnya peach bukan ya? Kayaknya peach deh. Ya jadi intinya kita bakal styling ininya, styling si headernya, pakai background colornya ini. Terus juga nih si tingginya tuh kan di sini katanya 745. Jadi kita bakal masukin si tingginya tuh 745 pixel. Kita bikin section header. Terus udah begini dulu. Section header dulu kita tambahin di CSS-nya. Section header. Kita kasih head-nya tadi berapa? 745. Terus si background colornya tuh tadi berapa?
aja lah. Copy. Boom. Nah, udah ada ya nih si headernya, tinggal kita isi doang. Kan ini juga udah apa? Oke, kita lanjut ya ke si ini nih. Kita bikin si nama, kerjaan, foto sama si ininya. Lanjut. Di sini Hadi kayaknya bakal pakai kontainer lagi ya. Buat si ini kan kontennya karena di tengah, jadi biar agak menjorok lagi nih. Si ininya tuh, si kontennya tuh biar di tengah. Kita bakal lanjut. Kita bikin dulu ya. Div container. Ini udah kontainer, udah ke tengah. Terus, nah karena ini kan ada ini ya, logikanya ada dua bagian ini. Dua bagian apa ya, konten. Jadi yang di sebelah kiri nih ada ini ya, nama, keterangan sama perkenalan singkat. Terus yang di sebelah kanan tuh ada foto profil gitu ya. Nah jadi Hadi bakal bikin si konten ini tuh kayak rada kepisah gitu nih, pakai apa disebutnya ya, yang kolom-kolom gitu tuh. Ntar ada nyontek dulu, kolom kolom jadi yang disebutnya. Iya kali kolom nih ya, kita bakal pakai ini nih. Jadi biar kayak gini kan tuh. Jadi si cara kerjanya kolom tuh kurang lebih kayak gini kalau ilustrasinya gitu. Hey. Ada yang tahu cara ngegedein Iresto di Paint? Ini tuh, jadi intinya kan si website nih utuh nih. Nah, kita tadi kan si kontennya kan ada dua ya, ada di sebelah kanan, ada di sebelah kiri. Nah, jadi si kolom tuh kalau kita pakai si kelas kolom yang ada di Bootstrap, jadi satu apa ya, satu ini dari sini, dari kiri ke kanan tuh ada dibikin jadi kayak beberapa kotak gitu, ada 12 kotak. Contohnya gitu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anggapnya 12 lah. Nah, jadi si ini teh apa ya, si kolom tuh, jadi si satu website ke pinggir tuh jadi kayak dibilangnya kayak ada 12 kolom gitu nih. Nah, jadi kayak dari sini ke sini tuh ada, anggapnya ada 12 kotak gitu ya, kalau misalkan kita mau pakai kelas kolom gitu. Nah, karena kita di sini cuma butuh dua bagian. Nah, makanya dari si 12 kotak tuh kita bakal dibagi dua aja. Jadi kita bakal ngambil dari tengah-tengah. Kita bakal ngambil 6 bagian kotak di sebelah kiri sama 6 bagian kotak di sebelah kanan. Jadi logikanya kurang lebih kayak gitu. Kita bikin dulu div row, terus tadi kita pakai kolom medium 6. Nah, tadi kan dijelasin tadi ya, kan ada 12 tuh. Jadi karena Hadi mau ambilnya setengah-setengah, jadi Hadi pengen ngambil setiap sisi itu 6 kotak bagiannya tuh. Jadi, lihat aja hasilnya. 6. Ada 6 kotak. Kita butuh 6 kotak ya. Nah, ini ada 2, terus yang ini berarti kan ini yang sebelah kiri ya, ini yang sebelah kanan. Buat yang sebelah kiri di sini ada nama. Dia bakal pakai tag H5. Ini buat namanya berarti Hadi Akbar Saputra. Terus di sini ada pekerjaannya, Hadi bakal pakai paragraf aja deh. Pekerjaan Hadi apa ya? Mahasiswa berarti. Mahasiswa, terus ini apa ya, kayak ini kerjaan keduanya kali ya, kerjaan sampingannya apa dong? Aja lah, tulis di gamer gitu. Terus perkenalan singkat ya. Itu
buat perkenalan singkatnya. Buat kata-katanya Hadi bakal nyontek di ini sebelumnya aja, biar nggak usah lama-lama ngetik. Nah, ini pengenalan singkatnya di copy biar gampang. Nah, oke, nah tuh kan, nanti ada nama, ada si pekerjaan, sama ada si pengenalan singkat ya. Nah ini kan karena kita cuma ngambil 6 kotak, jadi kan ada bagian kosong kan tuh di sebelah kanannya tuh gitu nih. Jadi kita cuma mengambil bagian kirinya doang gitu. Nah, nanti jadi bagian kanannya nih, bagian belah sininya kita bakal isi buat foto gitu. Kita bakal slashing dulu aja ya si yang nama ininya biar mirip kayak di desain. Oke, kita tambahin kelas di sini ya. Kita bakal tambahin kelas apa ya, berarti ini nama aja deh. Nama, terus ini tambahin kelas kerjaan, terus juga di sini tambahin kelas apa ya, kelas sekarang aja deh, nggak apa tadi, pengenalan. Oke, kita bikin kelasnya ya. Sebelum kita bikin kelas nama dulu. Kelas nama tadi kemana, diklik, kita copy, terus kerjaan, besar ya, bentar. Ini apa? Ini ya tuh udah mirip kan ya buat di tulisannya mah gitu. Ini udah ada monstrat, ini juga udah berubah jadi bentar, kayaknya si ininya nggak ke ini deh. Nah, udah ini ya. Mungkin kita bakal kasih padding aja nih. Mau kita kasih margin lah. Ini kan jarak dari bagian atas ke dianya kan ada 165 ya. Jadi kita bakal kasih margin sebesar 160. Margin top sebesar 165 pixel. Nah, kenapa ini marginnya dipakai CSS sendiri, nggak pakai yang tadi ya, yang apa, yang dari Bootstrap, margin Bootstrap gitu. Nah, soalnya maksimum value-nya itu cuma nyampe 5 doang gitu. Sedangkan 5 tuh menurut saya kayaknya kurang cukup gitu ya, buat 165 pixel tuh nggak sesuai gitu. Jadi dipakai si styling sendiri juga. Oke, kita bakal ini mungkin ya, break asal dulu, jangan dulu deh, kita ini dulu deh. Buat sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang kelas-kelas Bootstrap-nya? Halo, masih sama Hadi tidak? Apa terlalu boring ngeliatin Hadi ngoding? Halo rekan-rekan. Halo. Ada. Nah, ada yang bertanya nggak? Nambah simbol garis pada pekerjaan bagaimana? Dari IF dulu ya. Tadi akan di-search lagi deh. Buat ini ya, berarti yang di sini nih. Buat ini kan ya, if ya, kurang lebih yang ini ya. Nah, ini tuh garisnya pakai ketik sendiri sih ini mah, pakai ini kan ada di keyboard bawahnya backspace. Bawahnya backspace, atasnya enter. Ada, tinggal buat nambah kayak gini. Nggak dari mana-mana gitu. Nggak, ya maksudnya nggak pakai program apa, cuman bawa ini aja. Ada nggak? Ketemu nggak di keyboard nih? Intinya mah bawahnya backspace aja ya. Ada tadi gitu. Yang lain ada yang bertanya tentang kelasnya gitu. Kan ada yang masih bingung gitu nih, tiba-tiba ujuk-ujuk kok bisa tampilannya kayak gini gitu. Mungkin ada yang bertanyain.
nggak ada yang bertanya lagi nih. Oke, ini bener nggak ada yang tanya lagi. Kalau misalkan nggak ada yang tanya lagi, nanti kita bakal oke ya, kita break dulu ini ya, break dulu asar. Nanti habis itu kita speedrun ngoding lagi nyampe selesai, mudah-mudahan selesai jam 4 ya. Kita break dulu nyampe jam 3, jam kalau nggak jam 3 lebih 5 lah. Kita break asar dulu ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi tadi waktu break tadi ada nambahin sedikit ya, tadi kelupaan. Jadi tadi nambahin si margin top doang nih buat bagian si ininya. Bagian ini ya, si antara pekerjaan sama nama terus sama kenalan singkat sama si pekerjaannya kan di sini kan rada ini ya, rada menjorok gitu. Nggak usah pakai stasnya, udah pakai margin top aja deh, cuma pendek. Selanjutnya kita bakal bikin si fotonya. Nah, ini kita udah disediain ya, tadi kolom sebelah kanannya ada kolom medium 6. Kita bakal masukin dulu si apa ya, sebutnya dulu deh, image. Nah, tadi di libra please di image ini, terus buat si ininya ukurannya 234 kali 234, width 234 4. Terus karena ini pada border radiusnya, jadi kita tambahin class dari bootstrap namanya rounded kalinya 3 biar rada ini ya, udah ada nih, tampan sekali. Oke, kalau gitu itu yang bahin siang kotak-kotaknya ya, jangan dulu deh. Ini dulu nih si apa, agak ini asa kurang ke tengah ya, jadi kita bakal ke tengahin dulu si fotonya, kita nambahin di sini reflex justify content center buat ketengahin. Oke, terus kita lihat ini dari ini ke atasnya berapa, 184, jadi kita bakal kasih di si fotonya margin atas sebesar 184 pixel. Oke, sudah ya. Di tengah-tengah tinggal tambahin si kotak-kotaknya. Kita bakal copy aja ini di sini. So, good. Terus buat si kotaknya kita masukin ke div aja ya, kotak 1. Terus ke kotak kan ya, kasih kotak 2, ini kotak 3. Kita bikin di ini pas kotak 1, jadi udah di copy ininya. Nah ya, kurang ke bawah ya sih kotaknya nih, kita edit dikit lagi gitu nanti. Terus buat kotak 2-nya kayak jadi di sini. Buat kotak 3-nya copy juga dari sini. Ini agak berantakan ya. Jadi ini deh, kayaknya biar ini nih si margin top nih kita pindahin ke sini. Ini kayaknya 185 ya.
tapi nggak turun ke bawah ya. Sebentar ya. Ini benar di sini aja deh. Atau gini. Kita diperenin dulu aja ya, biar ini kita bikin kelas apa foto namanya ini. Nah, kelas foto, nah ini kita copy dulu aja, kita masukin ke dalam kelas foto. Foto punya style margin top 185 pixel. Woi, tar kok cek-cekan deh. Mungkin. Kita nyampe dulu deh ke project sebelumnya. Jadi gimana yang foto? Nah buat nanti kalian kalau misalkan lagi ngoding front end juga nggak apa-apa ya kalau misalkan mau nyontek ke ini ke project-project sebelumnya. Kalau misalkan kalian lupa nih, kalian pernah bikin foto kayak gitu ya, tapi kalian lupa gitu nih kayak gimana sih ininya gitu, nggak apa-apa, lihat aja di proyek-proyek sebelumnya gitu. Hari juga ada manusia ya kadang suka lupa lagi gitu nih apa yang ada kerjain gitu. Ya nggak apa-apa, taruh di nggak apa-apa yang buat nyontek lagi ke ini sebelumnya, ke proyek sebelumnya. Di sini dikasih stylenya di sini. Ini tidak mengaruh. Tak beda aja deh. Oke. Save. Nah, ini tinggal rada ke bawahin aja sebenarnya si ini. Kita mainin si topnya aja deh. Satu topnya kita tambahin jadi 200. Nah, kita mainin si topnya aja ya. Si kotaknya. Berapa deh? 240. Ini agak ke kiri. Ups, terlalu jauh. Ya, gitu tebak-tebakan gini. Nah, dah. Inilah ya, mirip ya. Nah, si headernya udah. Terus kita lanjut ke si about me-nya nih. Yang about me. Oke, headernya udah. Kita masuk ke kontennya ya. About me. Kita
About me. Gitu, kita bikin test main dulu, terus kita bikin text section, classnya section about me. Di section about me kita kasih hacknya 604. Tadi 604 pixel. Karena backgroundnya udah sama-sama putih, jadi nggak usah dikasih background color ya. Terus di sini ada tulisan about me-nya. Container dulu. Oh, nah kita butuh kolom nih buat di sininya. 5 kita kelasnya kasih tagnya di tengah kan itu kasih juga. Ini apa? About title. Karena ini kan judul ya, taruh di atas sini buat stylingnya. About ini. Kasih ya kayak tadi kali ya, kolom D6 kasih P. Pasnya about me, keterangannya ya, keterangan si about me nya. Kasih tulisannya, ntar kita copy dulu. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Ya, masih acak-acakan gini ya. Belum sesuai sama ini, maka kita styling. Kita tambahin tadi buat apa? About title. Kita copy si stylingnya. Wih, jam ya kapan, terus dia di sini headingnya 120, margin 120 pixel. Oke, udah ya, ada jarakan. Terus juga ini 104 pixel si marginnya. Kita kasih di mana ya? Kasih di sini aja kita. Kalau kita kasih MT5 dong cukup ya? Ya segini atau kurang ini ya? Cukup aja lah, biar kita nggak usah ngasih styling itu, biar nggak terlalu acak-acakan. Terus kita bikin styling buat teksnya di class about me. Di nah, harapan mirip ya, cuman ini mah agak lebaran doang nih. Ini bakal kita agak kecilin dulu. Kita akalin dulu nih biar ngecilinnya gimana nih. Bisa kecil. Kita pakai kolom dalam kolom aja coba. Oke. Kapan? Yang ini kecil ting. Berarti 10 coba. Udah 10. Ini berarti masukin ke dalam kolom lagi.
kolom large 10. Perangkat tengah ya, kita tambahin di sini Actify Content Center biar itunya ke tengah. Tengah kan ini ya. Nah ini udah ya, halaman about me-nya udah tadi tuh. Terus kita lanjut ke halaman selanjutnya yaitu proyek. Yang rada susah nih karena kita bakal pakai card. Kelasnya section project. Kita section baru, section project. Oke, jadi dia tuh si itu 1163 itu 1163 pixel. Buat di background colornya tadi pitch macam ini kira putih gitu loh. Oke, belum ada ini, belum diisi, belum di save malah, belum diisi. Nah, nggak ada nih ya si sectionnya nih buat si project. Oke, kita lanjut. Di dalamnya ada kontainer lagi, ada raw juga. Ini buat si letak si kartnya ya. Kita bakal kasih kolom-kolom karena ini kan ada ya, di sini atas 3, sini ada 2, jadi kita bakal mainin kolom bootstrapnya aja. Terus sini kita punya title lagi, kita kasih class nya berarti project title. Project title. Kita copy dari sini ya, sama-sama aja kok setiap ini. Oke, yang ada yang kurang nih, text center. Biar teksnya di tengah. Nah, kalau text center ini tuh kelasnya dari si bootstrap ya. Oops. Kita lanjut ke si card-nya nih. Nah, card-nya kita nyontek ke bootstrap. Kita cari card yang sesuai ya sama ini. Nah, ini ya mirip nih sama si desainnya. Kita bakal copy. Terus kita juga ini bakal kasih masukin ke kolom berapa ya, karena itu ada 4, ini 3 tuh ya, cuma 3. Kalau kan kolomnya ada 12 nih ya, kolomnya ada 12, sedangkan kita butuh 3 ya, berarti 12 dibagi 3 itu kan 4 ya, berarti kita per gambarnya kita kasih 4 ya, kasih 4 kotak atau 4 kolom, kita butuh 3. Biar gampang di select dulu. Ini gambarnya belum ada ya. Nah, buat si gambarnya, jadi di sini bakal pakai API dari si Unsplash aja, biar gampang. Tinggal copy si halaman linknya, nanti bakal muncul. Sini mana ya, dibutuh yang spesifik. Yang spesifik ini yang ada si kategorinya, kita bakal kategori.
Oke, buat gambar yang pertama ini bakal kasih kategorinya programming. Yang kedua kita kategorinya web developer. Tiga kita bakal kategorinya itu Android developer. Nah, buat besar gambarnya lihat dari sisi slicingnya ya. Ini ada 359 kali 239. Nah, jadi ini diikutin nih. 359 dikali 239. Nah, ini ya, udah ada nih ya. Jadi kita tinggal agak ketengahin aja nih. Berarti di mana dikasihnya? Di sini nih, dikasih Justify Content Center. Justify Content Center. Boom. Nah, tinggal kita ke sini ininya, padding atasnya. Ini si projectnya dikasih margin bottom 119. Bot 120 pixel sama. Ya. Nah ya, ada ininya nih, jadi ada spacingnya. Tinggal dua bagian bawah lagi. Kita bikin row baru aja nih. Soalnya takut terlalu numpuk atau copy. Segini. Kita tutup aja biar nggak ngeganggu. Oke, ini raw. Tapi di sini kita bikin raw baru. Tambahin di sini 2 gigi. Nah, di sini kayaknya kita butuhnya 66 deh, karena cuma 2 ya. Boom. Terus kasih margin top di sini. Ya, kurang lebih sama ya. Walaupun mungkin si ininya agak terlalu renggang, ya lumayan mirip lah ya. Coba bentar. Betul ya, gini aja. Udah lumayan mirip. Oke, buat sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Soalnya ini apa ya, kalau buat yang pemula nih yang ini rada rumit nih. Sebenarnya bisa ya sama Hadi mau diinin dulu, cuman kayaknya bakal makan waktu banyak karena kita masih butuh 2 slicing lagi, terus juga belum ada pemaparan. Ada yang mau tanyain? Halo? Masih sama Hadi nggak? Deflex itu apa? Nah, si deflex itu nih ya. Flex. Jadi si flex itu ada quickly manage layout alignment. Jadi katanya teh cara memanage layout, alignment sama sizing grid di kolom, biar cepet. Ya apa ya? Itu kan kalau kata si bootstrapnya ya, kan kalau Hadi kan tadi bilang ya kalau kita belajar pemrograman itu nggak perlu kayak harus tahu penjabaran, yang penting mah tahu nih si fungsinya teh buat apa gitu. Nah jadi si fungsinya di flex tuh ya kalau nggak salah. Jadi kan di CSS itu ada yang namanya flexbox ya. Nah jadi syarat flexbox itu apa ya gitu ya? Jadi gue lupa lagi. Jadi mana yang jelasin ya?
Jadi intinya mah si Difflex tuh tadi tuh yang si apa ya, yang ini bentuknya belum flex gitu, belum jadi flexbox gitu nih, dibikin jadi flexbox yang dimana kalau misalkan dia udah jadi flexbox tuh si penempatan posisinya tuh jadi kayak gampang nih, mau kalau mau kayak ditaruh di mana-mana gitu nih, kecuali yang ini belum di flex. Cuma mungkin di sini ada yang lebih mengerti. Ini nih dari siapa? Gus. Nah, flex itu apa? Di flexnya apa Gus? Bantuin. Mungkin apa ya? Saya jawab setahunya aja kali ya. Iya, sok. Kalau setahunya Kurang kurang gede, kurang gede. biasanya kan basic pas defaultnya itu di blok gitu kan, bentuk aslinya Enggak, tuh. ini Gus kurang ini. Kurang ya. Hmm. Halo, udah jelas? Dikit lagi. Halo, halo. Nah, 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 nah. Nah, ya. Nah kan biasanya defaultnya itu di blok gitu kan, blok bentuknya itu. Nah kalau di flex itu jadi kayak komposisiannya itu lebih bebas aja gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi kalau blok itu berurutan, nah kalau flex juga berurutan, cuman dia itu bisa ke samping gitu. Terus si ukuran kontennya juga fit konten. Jadi kalau blok itu apa ya, lebih kaku gitu. Kalau flex itu lebih lebih lentur lah kalau diumpamain mah. Bebas mau diapain aja gitu ya, gitu kan. Iya betul. Terus si posisinya gitu. Mm-mm. Nah, ya paling ya kurang lebih gitu ya. Kalau misalkan buat lebih jelasnya, mungkin bisa nonton ini deh tutornya Pak Sandi, kan nanti Hadi bantu share ke IP gitu ya. Hadi kita sebenarnya dulu ini ya nggak belajar full CSS dulu nih, langsung loncat ke Bootstrap, langsung apalin si fungsi-fungsi kelasnya doang gitu. Jadi Hadi yang taunya fungsi deflex justify content center tuh ya berarti bikin si kontennya tuh jadi rada ke tengah gitu nih. Hadi tau cuma segitu doang. Nah, terus ini ada ini ya apa, ada ini dari pertanyaan dari Rangga Sidik Nurrohman, katanya nah si tampilan coding ini teh responsif apa enggak. Nah, gimana gimana ya jelasinnya ya. Nah, sayangnya jujur aja nih Mbak ya, yang ini kurang responsif nih. Bagi yang di mana kurang responsifnya? Bagian di ininya, bagian di apa? Bagian di fotonya nih ya. Kalau misalkan kita lihat di tampilan mobilenya gitu. Nah, tuh kan ini deh. Nah, ini bisa dibilang kayak tampilan mobilenya gitu ya. Tuh, bisa lihat di sini si kotaknya dari sebelah sini. Nah, ini tadi disebutnya tampilannya nggak responsif. Maksudnya nggak responsif itu gimana? Jadi kayak responsif tuh jadi kalau misalkan ini ya, kayak contoh ini deh, contoh yang responsif ya, ininya Bootstrap. Jadi kalau misalkan kita lihat di tampilan mobilenya itu, jadi apa mengikuti gitu nih tampilan. Jadi kan tampilan mobile ya bisa dibilang tuh. Kalau misalkan makin kecil si ini tuh kayak tetap ngikutin yang nggak acak-acakan kayak yang tadi. Nah, sedangkan hari makan acak-acakan itu harusnya makan cuma segini doang nih. Sedangkan ini jadi apa? Oh, ada ini mah ya bisa dibilang nggak responsif lah gitu, acak-acakan. Nah, sebenarnya yang kayak gini teh kurang bagus disebutnya gitu. Nah kan karena Hadimah baru pertama kali ya kayak apa bikin yang kayak gini nih, yang ada kayak gininya nih. Jadi Hadimah ngakalinnya bikin dua tampilan gitu nih. Jadi ada tampilan buat si webnya, tampilan buat si mobilenya. Bentar nih, di contohnya. Jadi yang kemarin tuh Hadi pernah sempat coba bikin nih. Nah, ini kan sempat bikin. Yang ini tuh tampilan webnya ya aman. Kalau misalkan tampilan mobilnya juga tuh kayak gini gitu. Nah, ini teh Hadi teh bikin dua apa disebutnya teh bikin dua bagian gitu. Jadi ada tampilan desktop, ada tampilan mobile. Hadi akalinnya gitu. Nah, sayangnya tadinya Hadi juga pengen nunjukin ya cara yang ini nih apa, cara ya maksudnya bikin dua tampilan gini. Cuman kalau misalkan nyampe waktu sampai jam 4 mah gimana ya, masih belum inilah, masih belum apa, waktunya kurang gitu. Siapa tadi teh yang nanya teh? Tidak. Nggak di share screen, ampun. Duh, maaf. Ya, orangnya juga keluar. Oh, itu ada lagi, ding.
Duh, sorry tadi nggak di-share screen ya. Salah di-share screen dulu. Enggak, gue tuh kan ya nginget ini apa ngasih tahu. Oke, tadi balik lagi ya ke pertanyaannya Rangga Sidik, websitenya responsif apa enggak. Nah, ini kan tadi kan tampilan ininya ya, tampilan webnya kan kadang gini kan, persis gitu kan ya, sama kayak si ininya, sama kayak si desainnya gitu. Ada kan ya? Ada kan nih? Ada Kan ada. ya? Iya, ya, maksudnya kan cocok lah ya sudah sama si desainnya gitu. Nah, cuman nggak responsif buat tampilan mobile tuh si kotaknya di sebelah sini karena efek si position tadi. Nah, dia ini masih belum nemu ya. Kemarin kan dia baru nyoba bikin, belum nemu nih gimana caranya biar si juga ikutan responsif gitu nih. Nah, tadi paling bikinnya kemarin teh jadi bikin dua tampilan. Ada yang tampilan desktop kayak gini sama tampilan mobilenya kayak gini tuh. Mobilenya gini. Nah, cuman ini bisa dibilang masih apa ya? Ini kan udah lumayan lah ngikutin ininya gitu kan, sininya udah dikasih position juga nih, udah dibenerin. Nah, cuman ya apa ya, tadi pengen ngasih tahu juga bikin cara bikin kayak gini ya gitu kan, kayak buat ngakalinnya gitu. Cuman masih waktunya apa ya, nggak cukup gitu nih. Jadi buat sekarang mah ngasih tahu yang ini dulu aja gitu nih, masih tahu ini fungsinya kayak sekalian buat ngenalin kelas-kelasnya Bootstrap gitu, slicing kelas-kelasnya Bootstrap, masih belum belajar responsifnya gitu. Jadi nanti buat pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu kita bakal perbaiki kayak gini lah, contohnya mungkin nanti bakal diperbaiki ya, belajar biar gimana caranya responsif kayak gitu nih. Ini mah kan bukan pakai kelas Bootstrap ya buat si ini buat si deep-nya, jadinya nggak responsif gitu. Saya kemarin nyari-nyari nih kayak bikin square kayak gini gimana caranya gitu kan, dari Bootstrap gitu nggak nemu gitu. Jadinya ya seadanya dulu aja. Yang penting ini ya buat yang pemula di sini kayak tahu nih si kelas-kelasnya Bootstrap tuh apa aja. Kayak tadi kan ada kelas TX gitu kan, text center, deflex, justify content center gitu, yang lain-lain. Gitu paling siapa tadi Rangga Sidik. Jadi bisa dibilang ini masih belum responsif yang dibikin sekarang gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi masih nyari tadi deh, belum ketemu. Jadi buat sekarang mah tujuan pembelajaran sekarang biar tahu kelas-kelas Bootstrap itu aja buat yang baru pertama kali make gitu. Mohon maaf ya Rangga, nanti diperbaiki ke depannya. Terus jadi apa, ada ini bedanya sama float. Float yang mana nih, bedanya sama yang mana nih? Maksudnya float, kayak float pernah dengar float CSS gitu. Nah, maksudnya bedanya flex sama float gitu. Gimana Ip? Coba diketikin lagi. Oh ya Nyai. Ya Nyai. Ntar di share linknya deh. Flex sama float bedanya apa? Tadi jarang pakai float kayaknya deh. Floater ya. Float dulu ya. Oh. Iya, beda. Apa bedanya sama float? Tadi gue belum pernah pakai it. Jadi belum bisa balasnya dikit kan. Ya, dia belum jarang pakai float, paling kalau buat kanan kiri mah pakai kelasnya Bootstrap. Kayak ini gini nggak pernah pakai float gitu. Mungkin ada yang bisa jelasin? Gus, bisa jelasin Gus? Bedanya float sama deflex? Dia mah jarang pakai float jadi kurang bisa ngejelasin. Atau itu Wanfa Diva tuh kalau nggak salah. Sok Agus itu. Bagus. Kalau menurut saya mah bedanya kalau float itu saya biasanya pakai float right atau float left gitu. Jadi cuma memposisikan dirinya sendiri gitu. Kalau di flex mah nyimpennya di parentnya gitu kan. Di flex mah itu display, kalau float mah kayak komposisian lah. Menurut saya gitu. Ya mungkin kurang ini ya, kurang ya, maksudnya itu kan pemikirannya Agus sendiri gitu ya. Memang rada susah ini. Coba dari Wanfa Diva kalau nggak salah waktu pertemuan pertama itu Hadi lihat katanya ini ya, apa jadi udah kerja di
Sawala gitu ya, mungkin bisa sharing ilmunya tentang perbedaan deflect sama float buat Wanfa Diva. Masih ada orang nggak? Halo? Oke, kayaknya nggak ada. Ini paling tip nanti deh habis ini ya, habis pertemuan nanti dijawab kayak lebih detailnya gitu, dipelajarin dulu. Apa Diki jarang nggak pernah pakai float sih kalau misalkan kayak naro kanan kiri gitu ya. Nggak pernah pakai float gitu, jarang di sini sana di. Berarti semuanya kalau seperti semuanya kalau di flash float cuma satu tag aja. Ya nanti mah nanti deh dibantu simpulin gitu, sama nanti coba tanya ke orang-orang yang lebih ahli juga. Jadi mohon maaf ya, jadi jawabannya menyusul. Ntar ini dulu deh, disimpan dulu pertanyaan. Saya patah-patah jaringannya. Aduh. Jadi mungkin bisa bantu ketik aja di pesan ya. Buat Wanfa Diva itu bedanya float sama deflect. Ya nanti Ip ya menyusul ya, kita lanjut dulu nih slashing yang lain dulu. Mungkin nggak ada pertanyaan yang lain, atau nanti deh kita lanjut dulu slashing ya. Tinggal 20 menit lagi waktunya, masih belum pemaparan. Kita lanjut slashingnya. Oke, udah ada lagi ya. Kita lanjut ke contact me. Ada subjek kan sekarang. Jadi ada email, subjek sama message di sini ya. Kita bakal bikin dulu. Jadi kita bikin section baru lagi. Tulisnya section contact, terus kita pakai container lagi, terus juga kita kasih row, kasih H5 juga, kelasnya berarti contact title tambah text center. Terus nggak ada ngancuk nih. Aman. Tadi ada yang nggak sengaja di CSS. Ini apa? Contact. Kita butuh forum ya di sini. Kita pakai forumnya ini aja, forumnya Bootstrap. Kita copy aja. Ini karena ini mungkin bakal kegedean ya. Nah, karena ini bakal terlalu lebar, terus juga ini nggak nyampe ujung ke ujung gitu kan, jadi kita bakal kasih kolom lagi ya, butuh 8 kotak kayaknya, terus kita kasih justify content center juga biar di tengah lagi. Jadi ini si formnya bakal kita kasih kolom 8, ukurannya large, terus ditambah justify content lagi ya. Oke, gimana nih? Ups, kayaknya kekecilan.
masih kecil. Ntar deh kita benerin dulu ini ya si slicingnya bentar. Kita bikin section contact. Si height-nya kalau nggak tadi 1613 pixel. Terus contact title shit, maaf ini mouse-nya Hadi ini udah keset banget scroll dulu nih. Jadi oke. Terus di form kita kasih markup kita buka ada snippetnya ya, gak enak kan style berapa 103. Nah, tinggal sini nih kita benerin kok tidak mau lebar, apa ada yang salah, kita ngiron dulu ya. Oh ternyata bikin kelas parentnya dulu. Ini bohong dong gitu. Jadi bikin kelas defects di sini. Boom. Nah, ini tinggal kita edit, kita ininya dibuang, terus kita bikin lagi satu baru, judulnya subjek, ini ganti teks, terus ini si checkboxnya hapus aja. Ini ganti jadi text area, tambahin kelasnya bootstrap form control, terus ganti ini jadi message, patternnya kita ketengahin, kita bikin kelas parent dulu text end. Nah ini kelas bootstrapnya jadi biar textnya di sebelah kanan text end. Oke ya, kurang lebih kayak gini nih, udah lumayan mirip belum? Ini si ini deh ada ganti nih kan si tulisannya pakai monster. Nanti di from library kita tambahin styling kita sendiri ya. Apa berarti kontak teks aja deh. Kita ambil slicing dari Figma, kita copy ke sini. What? Ada error dari Figma ini. Oke, paling tinggal tambahin ini ya, si margin ini agak jauhin, ganti 5 deh biar agak space sama agak banyak kan margin bottomnya 4. Nah ya, oke ya, udah jadi nih kontaknya. Terus tinggal satu lagi nih, footer.
tag footer, classnya section footer. Ntar agak lupa ya, nyontek dulu bentar ya. Oke, kontainer. Oke, sip. Nah, jadi di sini pakai kontainer, sini pakai row, terus ini pakai p. Di p-nya teh dikasih kelas footer, terus sama tag center. Yang mana nih? Waduh, apa tuh tadi? Apa yo? Tugas dong pastinya. Created with love. Ini pakai love ya. Kita pakai icon aja. Kita pakai icon dari Bootstrap. Ini terus kita pakai Bootstrap icon buat nulis ini hatinya ya. Kita ke instalasi. Kita pakai yang CDN aja nih. Pakai link. Taruh di atasnya sheet. Sini boleh kasih tahu Bootstrap icon. Kita tinggal pakai deh heart strip fill. Nah, kita copy paste di sini, kita kasih styling warna merah ya, terus lagi tadi kayak tahu ngoding, bikin deh section footernya. Bentar, apa kita section footer kita bikin dulu sih footer, styling footernya dulu ya. Nah, kita nggak bakal pakai min height gitu, kita pakai padding aja buat atas bawahnya. Oke, kita lihat dulu ya. Oh iya, si background colornya lupa. Background colornya ini. Sip, udah ada. Kita di sininya pakai padding top sama padding bottom aja 5 coba. Ya. Kurang tengah ya, atau pakai ini aja ya. Biasa aja. Oh, ini mungkin karena pakai P nih. Untuk kita ganti jadi H5 aja deh. Terus kita kasih PY nya. Perbedaannya pakai setting biasa aja kali ya, coba. Kita kasih margin top, margin bottomnya berapa di desain? 100, atas bawahnya 100. Kita kasih 100 deh coba ya. Maaf, marbot nih. Coba. Opsi kebanyakan. Kita berapa dong ya? 70 mungkin.
150. Ya, udah nih. Oke, udah berarti buat ininya pakai atas bawah 50-50. Nah, oke. Buat si web ini portofolionya udah jadi ya, rekan-rekan. Jadi kayak di sini lihat ada sesuai ya sama si slicingnya nih. Ada navbar, ada foto juga, navbar, ada profil, ada perkenalan, about me, terus ada proyek, ya pakai card gitu walaupun agak renggang gitu ya. Terus juga ini ada kontak, kalau mau kontak-kontak sama udah ada footer created with love by Tahu Ngodi. Nah oke, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, ini kan tuh udah di ini ya, udah di itu tuh sama Unhadipa katanya. Oh ya, ada yang ditanyain nggak? Tadi sampai bikin ininya, soalnya nanti bakal ada tugas. Masalahnya gitu. Buat yang udah jago sama yang pemula juga ada tugasnya gitu. Tadi diamanahin sama Bagas. Ayo, yakin gak ada yang mau tanyain? Halo rekan-rekan, masih pada ada nggak nih? Halo. Gak ada. Nggak apa? Kan nanya beneran. Bener ih. Ya udah tuh. Karena nggak ada yang mau nanya ya. Jadi kalau nggak ada yang mau nanya mungkin kita bakal sedikit ini aja ya, sedikit bahas tugas dulu. Jadi buat tugas pertemuan kali ini ya, jadi ini di bawah ada slicing yang udah dibuat juga sama Bagas. Nah jadi tugas dari kalian itu bakal nge-slicing ini ya, si slicing dari portofolio dari Creative Club. Di sini ada navbar, terus di sini ada pasti belum di share. Nah kan, sorry masih muda tapi udah lupa aja, dada aja nih, tidak gitu. Nah, oke, nih ada ya tugasnya ya. Kalian kan tugasnya nih. Ada. Nah, ya di sini nanti ada navbar, di sini ada ilustrasi juga lebih keren dari yang tadi ya. Ada about us-nya, ada client, project team member, piece, portfolio, terus ada tim juga sini foto kan. Nah jadi kurang lebih nanti juga kalian waktu ini ya, waktu kan tugas kalian tuh nanti tuh kalau udah mulai per tim ya, ini bikin portofolio company profil kan, company profil tambah blog. Nah ini kayak ini juga termasuk seleksi termasuk UI UX company profil nih, company profil tentang apa tadi, Creative Club kalau nggak salah, Creative Circle. Nah jadi buat tugasnya buat yang pemula lama ya, buat yang masih pemula nih nanti disuruh kalian bikin ini ya, desain template dari portofolio yang kedua ini. Terus nanti si ini nih, si Figma-nya bakal di-share linknya. Figma mah nggak usah nginstal ya, bisa buka di web. Cuman ini pakai Figma desktop aja biar lebih enak. Jadi kalian nanti dikasih linknya, tinggal kalian buka, terus kalian bikin slicing-nya dari yang ini. Nanti video yang ini tutorialnya bakal di-upload juga nanti menyusul gitu. Kalian tinggal bikin. Terus buat yang udah ahli nih ya, kayak tadi Wanfah tuh sama Agus. Nah,
paling kalian nih bikin tugasnya yang ini nih, bikin slicing yang ini, atau nih siapa lagi yang udah pada ahli, yang kayak siapa, Winata juga tuh tugasnya yang ini nih. Terus buat yang pemula mah gitu, tugasnya nanti yang ini nih, bikin profil yang ini ya. Kalau yang ini mah nih apa, kayaknya mau pakai bootstrap juga bisa nih, yang ini kan dia belum tahu ya. Kalau ini mah pasti ya bisa lah, responsif si ininya nih foto ini. Kalau buat deadline-nya sendiri itu dia masih belum kasih tahu ya kapan ininya gitu. Jadi nanti dikabarin lagi ya, itu makanya jadi ya Hadi ngasih tahu ini dulu ya, sneak peek buat tugas kalian selama 1 minggu ke depan sepertinya mungkin. Ayah, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, nih Hadi share link absennya ya. Mangga di absen dulu. Jangan lupa absen ya. Juga ini apa ya, diingetin lagi tuh buat uang kas juga ya. Kita udah masuk pertemuan kelima kan, tuh berarti udah 1 bulan kan ya, satu bulan. Kalau misalnya ada yang belum bayar gitu, bisa kontak langsung aja ke Abagas. Sama itu juga tuh apa, kayak atribut gitu, baju sama ini yang lainnya gitu. Adik, Gimana? izin mau tanya, Ya. kenapa ini pertanyaannya kenapa Ahadi lebih milih SCSS gitu, Pak? Apa bedanya sama CSS biasa gitu? Sama cara kerjanya gimana? Oh, ini mah berarti nanya kenapa milih Hadi ya. Jadi tadi kan kalau Hadi pertama pernah mention ya, tadi pertama-tama di mention, jadi Hadi tuh belajar front end dari salah satu kursus berbayar ya. Kalau misalkan Agus tahu mah BWA, buat Angga. Nah jadi dia di BWA itu dia ya belajar front end itu dia pakai apa ya? Pakai Bootstrap sama nambahin style sendiri pakai SCSS gitu, pakai SAS gitu. Nah kalau pas dilihat juga apa ya, jadi kayak lebih enak aja gitu nih, kayak lebih bebas sih. Jadi kayak tambah kelas Bootstrap, tambah styling dari Hadi lagi sendiri gitu nih. Jadi kan itu apa ya, si susunan apa ya, kan dia teh si SAS teh karena ngetiknya di file SAS gitu kan, tapi nanti jadi ada outputnya kan ke file .css-nya gitu nih. Jadi tampilan di file SAS sama di tampilan di ini .css lebih rapi di tampilan SAS-nya gitu nih. Di file .css mungkin ada ribet gitu nih. Ada kayak misalkan ada kelas dalam kelas gitu kan, kalau di CSS mah ada titik kelas, ada titik lagi gitu ya rada ribet lah. Kalau di SAS mah lebih rapi gitu. Oh iya. Terus mau tanya itu kan di compile atau enggak? Di compile. Pakai apa? Pakai lab apa tadi? Tadi saya kurang bagus jaringannya. Nih, live SAS compiler. Aduh, nggak di-share lagi. Astagfirullah. Ntar deh lagi nge-share. Nih kayak live CSS compiler. Ada kan? Oh ada. Yeah. Siap. Jadi lumayan enak lah, nggak terlalu ribet gitu kalau nalah CSS sendiri. Itu ekstensi apa ya SSS tuh. Jadi sebenarnya nggak nyari tahu ya apa itu SCSS, tapi yang hari pertama berarti kayak ini nih menambah apa yang hari pertama ya gitu, mempermudah Hadi styling CSS aja gitu ya. Katanya programnya nggak usah perlu tahu apa itu arti ininya gitu, nggak tahu fungsinya aja. Tapi itu nggak bener ya, itu nggak bener. Tapi maksudnya kan kalau Hadima gitu ya, jadi
tahu kayak ini programming itu, yang penting kayak tahu fungsi-fungsinya aja gitu biar mempermudah ke HD-nya juga gitu nih. Jadi si CSS itu apa ya, disebut bahasa pemrograman? Bukan juga. Apa ya? Gitu lah, sama Digi kalau gini. Apa? Wanfa bisa jawab lagi tidak? Apa bedanya CSS sama SCSS? Sama-sama aja sebenarnya, Mas. Bentar ya. Jadi kan jadi si file yang ada di SCSS, jadi kan tadi kan itu ngedit CSS-nya di file SCSS gitu nih. Jadi kayak ini nih kita agak geser. Ini kan tadi kan ngeditnya di sini nih ya, ngedit ini yang file CSS gitu. Ini ada kelas misalkan contoh nav title. Nah sebenarnya kalau misalkan iip gitu nih kan bikin kelas ini juga bikin kelas di CSS juga sama aja kayak gini gitu nih. Cuman kalau misalkan kayak gini nih, ini kan ada section header. Jadi kan terus ada section header, di dalamnya ada section nama. Nah, jadi si nama ini ada di dalam sectionnya header gitu nih. Jadi kalau misalkan nanti mau manggil kelas nama di dalam section footer itu nggak bakal kebaca gitu nih. Nah di sini kan kelihatannya apa ya, tampilannya kan enak ya, kayak titik di bawahnya ada nama gitu nih. Sedangkan kalau misalkan di tampilan CSS sendiri tuh nih tuh kayak gini nih tuh dot section strip header dot nama gitu kan. Apa ya, kalau Hadi menurut Hadi mah gitu ya rada ribet gitu nih. Itu udah masih simple. Nanti kan Hadi kadang kalau misalkan Hadi ngerjain function yang lebih besar gitu ya, ada salah satu contohnya gitu. Jadi ada di dalam kelas gitu kan. Nanti kalau misalkan makin sini tuh kan jadi ada titik lagi gitu. Kalau itu teh apa ya, ribet aja gitu nih kalau misalkan ngoding langsung di CSS-nya mah gitu. Kenapa nggak kayak di SCSS-nya aja gitu. Itu mah yang Hadi tahu ya, selama ini Hadi pakai CSS kayak gitu doang soalnya gitu. Gimana klasifikasinya enak berarti? Iya, kurang lebih kayak gitulah. Itu Hadi belajar dari course sih. Course juga nggak ngasih tahu nih kayak SCSS itu apa, jadi cuman kayak ngasih tahu doang kayak kita pakai SCSS cara kerjanya gini ya, dia mah ikutin aja gitu. Dan alhamdulillah dia enak-enak aja makanya gitu nih, ngerti gitu. Iya, kalau mau nanti ini aja beli course-nya gitu nih di BWA, bagus-bagus kok. Nanti Hadi share deh, ada Instagramnya. Oke, udah pada absen deh. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi bisa kontak aja langsung ke Hadi gitu, nanti Hadi bantu jawab. Udah pada absen. Oke, kalau begitu kita sudahi aja dulu ya pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih yang udah merhatiin Hadi dari tadi awal sampai akhir. Nanti buat informasi tugasnya bakal diinfo lagi mungkin di grup ya, sama Abagas atau sama Hadi nanti. Juga dia mau minta maaf kalau misalkan ya ilmu Hadi masih kurang juga ya, karena Hadi masih mempunyai ruang yang banyak gitu buat belajar gitu. Hadi juga butuh bantuannya dari rekan-rekanan kayak Wanfa Diva yang pengalamannya udah banyak, sama Agus juga yang udah pada kerja gitu kan notabene, sedangkan Hadi masih mahasiswa biasa gitu. Jadi ya kita sering-sering ilmu aja di sini gitu, jangan ragu-ragu ya. Oke, sekian dari Hadi. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan ya. Kita akhir aja meeting kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.